God's Word. Dan kali ini saya akan khotbah mengenai menang atas mamon. Ya, judulnya emang agak nyeleneh, dimana kali ini kita kadang-kadang tahu bahwa mamon itu adalah suatu hal yang kita dewa-dewakan. Pada akhir zaman ini banyak sekali manusia yang mendewakan mamon. Apa sih mamon itu? Mamon itu adalah uang, duit, money. Ya, itu adalah hal-hal yang biasanya diidolakan, didewakan oleh manusia zaman now. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan sama saja. Mamon bisa memenuhi 90% kebutuhan atau menyelesaikan masalah juga. Mamon juga memiliki kuasa untuk membeli sesuatu. Semakin kita punya banyak duit, semakin kita mempunyai kekuasaan atau power. Dan itu nggak salah. Cuman yang salah itu adalah penempatan mamon pada hati kita. Money bukanlah suatu dewa yang kita dewa-dewakan. Money nggak boleh mengendalikan kita, tetapi kita manusia mesti bisa mengendalikan yang namanya keuangan. Keuangan itu penting, tetapi bukan yang utama. Yang utama adalah Tuhan, bukan uangmu. Jadi dimana kamu mengidolakan uangmu lebih dibandingkan Tuhan, akan ada satu hal yang tidak bisa engkau beli dalam hidupmu. Dan apakah itu? I don't know. Misal Anda sakit, kemudian obatnya nggak ada, kan bisa aja kayak gitu. Mengapa nggak ada? Ya, obat itu emang belum diciptakan. Atau mungkin obat itu sangatlah mahal. Bahkan Anda sudah berobat ke sana ke sini sampai uang Anda habis, tetapi tidak ada solusi sama sekali. Jadi seperti itulah mamon. Sangat-sangat bahaya jika salah dalam posisi hati manusia. Dan yuk kita akan lihat apa kata Alkitab ya. Oke, kita akan buka di 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Saya akan coba bacakan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ya, di 1 Timotius sangat jelas sekali bagaimana mengenai cinta uang. Cinta uang itu bahaya. Itu bisa membuatmu dan membuatku masuk dalam pencobaan. Kenapa? Kadang-kadang pencobaan itu bukan iblis yang kasih, kadang-kadang kita sengaja mencobai. Kadang-kadang kita itu kayak merasakan bahwa kita itu kuat, bisa ngapa-ngapain tanpa Tuhan. Tapi detik dimana kita mencobai, kemudian kita kalah, ya kita minta ampun sama Tuhan, kita nangis-nangis sama Tuhan. Dan ya, cinta mamon seperti itu. Bukankah kita bilang kalau kita tidak bisa menyembah pada dua Tuhan, yaitu adalah kepada mamon atau kepada Tuhan. Kita hanya bisa menyembah salah satunya aja. Dan dimanakah posisi kita saat ini? Menyembah mamonkah atau menyembah Tuhan? Kadang-kadang kita salah tanggap kekayaan adalah segalanya. No, ada banyak hal yang gak bisa dibeli dengan kekayaan. Saya sudah sebut di episode-episode yang lalu. Bagi kalian yang mungkin nonton pasti sudah tahu apa aja itu. Dan kadang-kadang saya juga kasihan kepada teman-teman saya yang fokusnya ke uang. Uang itu bisa didapatkan. Bahkan Tuhan pun bilang Dia akan memberikan suatu kekuatan, yaitu adalah menjadi kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Bukan kita untuk malas-malasan, kita tetap giat bekerja, tetapi izinkan Tuhan untuk kasih rezeki atau berkat itu kepada kita. Jangan kita yang mengusahakan lebih. Sebab berkat itu bukan ada pada tempatmu bekerja. Berkat itu ada pada lututmu. Alias berkat itu ada ketika engkau berdoa. Ketika kita berdoa, kita mengundang berkat ke Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita mengundang berkat ke Tuhan. Jadi itu bukan hal yang sepele. Doa dan bekerja itu adalah satu kesatuan jadi satu. Doa doang nggak bekerja nggak ada duit. Duit doang nggak ada doa, susah payah banget. Dan itu bakal kehilangan. Misal tiba-tiba Anda sakit, uang yang Anda kumpulin mesti Anda spend ke kesehatan supaya Anda sembuh, dan lain-lain. Ada biaya nggak keduga dan lain-lain. Dan itu sangat-sangat
mencengangkan. Ketika Anda mengumpulkan sesuatu, Anda juga kehilangan sesuatu. Ujung-ujungnya Anda nggak mendapatkan apa-apa, tetapi hanya mendapatkan suatu kelelahan. Dan Tuhan nggak pengen akan hal itu. Tetapi kita kadang-kadang sebagai anak-anak Tuhan nggak paham masalah itu. Dan kita selalu memaksa Tuhan untuk, Tuhan aku minta berkat, Tuhan aku minta uang, Tuhan aku minta pekerjaan. Kadang-kadang Tuhan itu hanya pengen ngomong satu hal, nak, maukah engkau bersamaku? Ada di sini aja, bersamaku, berdua denganku. Gitu aja. Tuhan hanya just a simple like that. Dia hanya pengen hal kayak gitu. Dia hanya pengen bersamamu, menghabiskan waktu denganmu, menghabiskan dengan omong-omongan banyak hal, bapak dan anak. Jadi nggak usah semumet itu, gampang kok, sesimpel itu yang Tuhan inginkan. Tinggal kita itu mau apa enggak. Ketika kita adalah papa, yang kita inginkan itu kadang-kadang bukan uang anak kita, Pak aku kerja dulu gini. Tapi kadang-kadang hanyalah sebuah waktu hubungan yang intim bersama dengan anak kita, yang mungkin sudah lama nggak omong-omongan, yang mungkin sudah lama jauh, yang mungkin lagi sakit. Jadi banyak hal. So waktu itu adalah hal yang sangat penting, dan waktu itu juga termasuk yang nggak bisa dibeli dengan uang. Jadi mungkin sekilas dulu mengenai khotbahnya, mungkin bakal jadi sangat singkat sekali kalau saya bilangnya khotbah ini. Tetapi cinta mamon adalah perbuatan yang salah, dan Tuhan gak suka ketika kita menyembah yang selain Tuhan, apalagi mamon atau duit atau money atau kekayaan. Dan janganlah engkau susah payah, itu tidak akan menambahinya sama sekali, itu kata Tuhan. Ya, di sini saya akan doa mengenai Anda yang mungkin sudah masuk ke dalam dunia ini, dalam sekali jatuh sangat ke pelosok dalamnya. Saya akan berdoa mengenai uang. Baiklah, ayo kita doa. Tuhan Yesus, ampuni Tuhan Yesus, jika kali ini Tuhan ada di sini yang menonton, Tuhan Yesus, dia fokusnya melulu mengenai uang. Hamba minta Tuhan Yesus, tolong sucikan hatinya Tuhan Yesus. Celikan matanya, buka matanya, kembalikan kepadamu Tuhan, bukan ke mamon. Di dalam nama Yesus, fokus akan kembali lagi kepada Tuhan, bukan mamon. Engkau akan melihat ada something, ada sesuatu yang engkau gak bisa beli, dan engkau butuh itu, yaitu adalah kedekatan dengan Tuhan. Mulai tumbuh saat ini suatu keinginan dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama berdoa Tuhan, semakin dekat engkau dengan Tuhan, lebih lagi. Jesus loves you. Dekatlah kepada dia. Bapa ingin dekat kepada anaknya. Dan aku berdoa Tuhan, buat siapapun yang belum ke hal ini Tuhan Yesus, hamba minta Tuhan Yesus, jangan ada pemikiran atau opini atau paradigma untuk mengumpulkan uang dan uang. Hamba minta Tuhan Yesus, kasihlah hikmat-Mu kepada anak-anak-Mu Tuhan saat ini juga. Buka matanya dan juga otaknya saat ini juga, hatinya juga, di dalam nama Yesus. Thank you Tuhan, thank you Jesus. Nah, seperti itu saya sudah berdoa buat Anda. Jadi tetaplah dekat dengan Tuhan, bukan buat mamon. Mamon tidak akan membuatmu bahagia sepenuhnya. Kebahagiaan sejati hanya Tuhan yang bisa datangkan. Oke, sekilas mengenai videonya. God bless you, bye bye.